Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. How are you today? Awesome, incredible, yes. Awesome kids, yes I am, yes I am. Wah, Karibka lihat semuanya semangat-semangat nih. Wah, akhirnya hari ini kita bisa bertemu lagi. Adik-adik, meskipun hari ini kita beribadah secara online, tetapi itu tidak menyurutkan semangat kita ya untuk terus tetap beribadah dengan penuh sukacita. Nah, adik-adik, sebelum kita beribadah, Karibka mau ajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik, kita lipat tangan kita tutup mata kita, ikutin Karibka berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan, Kau yang berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dan Karibka mau ajak adik-adik semua untuk doa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa dan ikuti Karibka ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semua sehat-sehat kan? Apa? Ada yang sehat, ada yang gak sehat, ada yang biasa-biasa aja. Yang gak sehat kenapa? Sakit apa adik-adik? Gitu ya, ada yang demam, ada yang lagi gak enak badan. Oke adik-adik, Karibka harap adik-adik bisa cepat sembuh ya. Dan Karibka terus mendoakan adik-adik yang sedang tidak sehat, semoga cepat sehat, semoga lekas pulih. Oke adik-adik, dan adik-adik yang sehat-sehat aja nih, boleh katakan good. Sekali lagi
katakan good, good, good. Wah, tepuk tangan buat Tuhan. Adik-adik, masih ada yang inget gak? Biasanya Kak Ripka suka ingetin apa ya? Ingetin apa ya adik-adik? Betul sekali. Kak Ripka biasanya suka ingetin untuk jaga kesehatan ya. Untuk jaga kesehatan dan jangan lupa untuk rajin makan sayur, minum vitamin, dan juga jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya adik-adik. Dan jangan lupa kalau sedang berpergian untuk sering menggunakan masker. Oke adik-adik. Nah, ketika adik-adik sedang pergi keluar juga untuk tetap jaga jarak. Oke adik-adik. Now we will praise and worship with Kak Ripka. Yeay. Oke adik-adik, Kak Ripka mau tanya nih. Kemarin adik-adik ikut Natal kan? Apa yang paling adik-adik tunggu saat mengikuti Natal adik-adik? Apa? Santa Claus? Apa? Lili Natal? Padahal inti dari Natal itu bukan kado Natal, bukan Santa Claus, ataupun lili Natal adik-adik. Mereka semua hanya hiasan saja adik-adik. Bukan inti dari Natal yang sering kita tunggu-tunggu adik-adik. Dia itu Tuhan Yesus yang mau lahir, yang mau mati, dan juga mau bangkit untuk tebus dosa kita. Dan untuk menyelamatkan kita semua adik-adik. Kenapa sih dia harus lakuin itu? Karena dia sayang banget sama kita adik-adik. Untuk itu mari kita rayakan kelahiran Tuhan Yesus. Let's go some kids. Let's go some kids. Teret teret. Hush. Let's go some kids. Kita nyanyi bersama-sama ya. Katakan dia lahir untuk kami, dia bangkit untuk kami. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu sobat kami, dia itu Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia.
menyembah Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita karena Dia sudah mau lahir, mau mati, dan juga mau bangkit bagi kita semua. Mari kita menyembah Tuhan. Mari adik-adik kita nyanyi lagu ini dengan tulus hati kita. Mari kita berikan seluruh hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah sangat baik kepada kita. Mari kita menyembah Tuhan. Katakan, everything I am. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Katakan, everything I have, everything I have, everything I have. All you given me, all you given me, I give it to you, Lord. I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Is a gift to you. Hihihi, yo yo yo, Awesome Kids. Kita sudah menyelesaikan pujian dan penyembahan kita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Karibka harap adik-adik dapat duduk yang rapi, sikap yang manis, dan tunjukkan sikap yang baik, baik, baik. Dan juga rapi, rapi, rapi. Oke adik-adik, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Shalom princess and princesses, awesome kids. Yes I am, yes I am, yes. Bertemu lagi dengan Kak Silpi. Adik-adik, hari ini Kak Silpi seneng banget karena Kak Silpi telah mendengar kabar sukacita. Nah, karena ini kabar sukacita, Kak Silpi mau bagikan ke semua adik-adik agar merasakan sukacita juga. Nah, sebelum mendengarkan kabar sukacitanya, yuk kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kasih setia Tuhan. Kami mau mendengarkan kabar sukacita daripada Engkau melalui firman Tuhan. Berkati adik-adik dimanapun berada,
agar memahami firman Tuhan dengan baik, dan Kak Silpi yang menyampaikan diberikan hikmat oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, kabar sukacitanya itu adalah kabar sukacita dari malaikat bernama Gabriel. Nah, kira-kira kabar sukacitanya apa ya? Awesome Kids, yuk kita buka Alkitab dalam Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Sekali lagi, Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Kak Silpi akan bacakan untuk adik-adik semua. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandu itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Lalu kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Awesome Kids, kabar sukacita itu adalah kabar kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Yeay! Kabar itu langsung disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Adik-adik telah mendengar kabar sukacita melalui bacaan firman Tuhan hari ini. Nah, dari bacaan firman Tuhan ini ada dua hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama yang kita pelajari adalah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Adik-adik, mustahil itu artinya adalah peristiwa yang tidak mungkin terjadi dan tidak dapat dipikirkan oleh manusia. Nah, saat malaikat Gabriel menyampaikan bahwa Maria akan mengandung bayi Yesus, Maria bingung. Maria itu belum bersuami, dia hanya bertunangan dengan Yusuf. Kalau kita pikir-pikir, bagaimana orang yang masih perawan dan belum bersuami itu dapat hamil? Nah, Maria juga berpikir demikian. Itu mustahil. Tidak mungkin bisa terjadi. Tapi mustahilnya adalah bagi kita manusia, tidak bagi Allah. Segala hal bagi Allah adalah mungkin. Segala sesuatu bisa Allah lakukan. Segala masalah dapat diselesaikan oleh Allah. Nah, kita belajar dalam keadaan sulit atau ada suatu masalah, adik-adik tidak perlu khawatir, tapi serahkan kepada Tuhan. Kita berdoa sungguh-sungguh dan juga berjuang. Ingat, meskipun bagi kita sulit, bagi kita mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah sanggup menolong kita. Wah, luar biasa ya. Nah, yang kedua yang bisa kita pelajari yaitu apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Pada ayat 38,
Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria yang awalnya bingung, apakah mungkin terjadi hal itu mendengar kabar sukacita yang disampaikan malaikat? Tapi Maria sadar bahwa ia adalah seorang hamba. Dan Tuhan mungkin melakukan segala sesuatunya. Nah, segala yang dikatakan Tuhan dan diperintahkan oleh Tuhan itu pasti terjadi dan harus Maria lakukan. Adik-adik, seperti Maria, kita juga adalah hamba Tuhan. Kita anak-anak Tuhan yang harus taat kepada perintah Tuhan dan percaya segala janji yang dikehendaki Tuhan bagi kita pasti digenapi. Janji Tuhan mengirimkan juru selamat bagi kita, yaitu Yesus Kristus, telah digenapi oleh Tuhan. Nah, di sini kita belajar taat akan perintah Tuhan dan percaya janjinya Tuhan di dalam firman-Nya yang pasti akan digenapi bagi kita. Nah, saat firman Tuhan mengatakan kita akan berhasil, maka kita pasti berhasil. Tentunya adik-adik juga harus taat dengan apa yang diperintahkan Tuhan melalui firman-Nya. Segala sesuatu yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan katakan, pasti terjadi bagi kita. Sebab ingat pelajaran yang pertama, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Wah, dari kabar baik yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria, kita belajar banyak hal. Hal penting yang harus selalu adik-adik pegang teguh dan percaya adalah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Segala kehendak Allah itu pasti terjadi bagi kita. Ayo kita terus percaya dan taat akan segala perintahnya Tuhan. Dan janji-janji yang Allah akan genapi bagi kita semua. Nah, adik-adik selalu ingat firman Tuhan. Untuk itu, yuk kita menghafal ayat firman Tuhan hari ini, yaitu di Lukas 1 ayat 37. Sekali lagi di Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, nah mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kabar gembira, kabar sukacita. Tuhan telah memberikan juru selamat bagi kami. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil. Dan segala perkataan Tuhan pasti terjadi atas kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami mau taat akan firman-Mu dan kami mau selalu percaya akan janji-janji Tuhan yang pasti Tuhan akan menggenapinya atas kami. Berkati adik-adik semua dimanapun mereka berada, berikan sukacita dan berikan ketaatan di dalam hati setiap adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.